Selamat siang, Anda menyaksikan segmen khusus Tech Look dalam program Profit CNBC Indonesia bersama saya, Anneke Wijaya. Dunia perbankan ramai-ramai mulai memasuki ranah digital. Pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan manusia menjadi salah satu pendorong berkembangnya bank digital. Indonesia merupakan pasar digital ekonomi atau ekonomi internet terbesar di Asia Tenggara. Tercatat 37% konsumen digital menggunakan layanan baru sebagai dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19. Survei Ekonomi C menyampaikan bahwa tahun 2022 market digital ekonomi Indonesia mencapai 75 miliar dolar Amerika Serikat dan diprediksi akan meningkat 2 kali lipat menjadi 146 miliar dolar AS pada 2025. Bank digital memang seakan menjadi jawaban, namun bukan berarti tidak ada kekurangannya. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah terkait keamanan data. Potensi ekonomi digital Indonesia terlihat sangat besar, ditambah lagi pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 lalu semakin mempercepat proses digitalisasi di tanah air. Hampir di semua lini, termasuk sektor perbankan dan juga lalu sejauh mana perkembangan digitalisasi di Indonesia. Saya akan tanyakan langsung pada Head of Research CNBC Indonesia, Arief Gunawan. Arief, apa kabar? Baik, Anneke. Oke, Arief, kalau berdasarkan riset Anda, bisa dijelaskan sudah sejauh mana sih digitalisasi di Indonesia, terutama di sektor perbankan ini? Ya, kalau kita bicara digitalisasi ini kan sangat ada revolusi karena mass market pun sudah terdigitize gitu. Kalau dulu kita bicara teknologi digital ya biasanya korporasi gitu ya, layanan korporasi. Tapi sekarang keuangan itu sudah terdigitalisasi dan itu bisa memakai basisnya gadget. Makanya kita melihat ketika ada gadget maka banyak hal yang terdisrupsi. Dulunya hanya produk saja yang terdisrupsi. Orang punya handphone, kemudian tidak lagi butuh kamera, tidak lagi butuh iPod atau tidak butuh ya perekam gitu ya, tapi sekarang jasa pun sudah terdisrupsi, bisa dilakukan di gadget gitu ya. Nah ini yang memicu di Indonesia terjadi semacam gelombang gitu ya, gelombang perubahan mengenai transaksi elektronik, perilaku pembayaran masyarakat. Kalau kita lihat data Bank Indonesia itu transaksi elektronik masyarakat yang berbasis gadget terutama ya, itu meningkat sangat pesat. Pada tahun 2017 nilainya hanya 12 triliun, tetapi kemudian pada tahun 2021 sudah 305 triliun. Artinya lompatannya sudah berkali-kali lipat dan tahun 2022 ini diperkirakan akan mencapai 358 triliun. Kalau kita lihat pertumbuhannya, memang pandemi membantu pertumbuhan transaksi elektronik ini ya, karena kalau kita lihat pada tahun 2020 saja pertumbuhannya hanya 27,6% dari sisi nilai ya, transaksi elektronik. Tetapi pada tahun 2021 ketika ada pengetatan ekonomi karena ada varian Delta itu ya, kemudian banyak yang ditutup semua itu aktivitas masyarakat, maka pertumbuhannya transaksi elektronik mencapai 48%. Jadi dari 27 ke 48% ada peningkatan drastis di situ. Baik, kalau Anda lihat seperti apa sih pemetaan bank digital di Indonesia saat ini? Ya, ini terkait dengan disruptor di industri keuangan perbankan. Jadi kalau bank-bank ini nggak aware gitu ya, mereka akan terdisrupsi oleh fintech. Fintech ini kan muncul dan mereka memberikan layanan semacam seperti perbankan, gitu, transaksi pembayaran misalnya gitu. Dan kemudian mereka bahkan di luar negeri sudah membuat bank sendiri, istilahnya itu challenger bank. Kalau di Indonesia belum ada challenger bank, itu fintech yang kemudian mengajukan izin melayani jasa perbankan. Itu kita belum ada. Kebanyakan fintech di Indonesia adalah mereka bekerja sama dengan bank yang sudah ada. Bisa dalam bentuk akuisisi atau kolaborasi gitu ya. Dan di sisi lain bank-bank yang sifatnya incumbent itu pun mereka juga sudah berusaha mengantisipasi ke perubahan itu dengan mendirikan bank-bank digital, bank-bank murni digital gitu ya. Kalau sekarang kita harus perhatikan ada istilah digitalize banking gitu ya, pelayanan perbankan yang terdigitalisasi. Tetapi ada pure digital bank. Jadi ada yang bikin bank benar-benar tidak punya kantor cabang, hanya ada kantor pusat, kemudian semua aktivitasnya berbasis di gadget seperti itu. Ya itulah yang sekarang terjadi. Ada fintech yang menyerbu, kemudian digitalisasi melanda, banyak bank-bank incumbent yang kemudian memberikan layanan digitalisasi. Dan banyak juga beberapa, kalau hitungan kami sekitar 11 bank gitu ya, sekarang memiliki anak usaha yang bergerak di layanan digital bank murni, tidak punya kantor cabang. Gitu. Baik, lalu apa saja karakteristik yang mungkin harus diperhatikan oleh bank-bank digital ini?
Ya, kalau mereka ingin melakukan digitalisasi penuh gitu ya, itu mereka mengubah kantor cabangnya itu udah nggak ada lagi gitu. Tapi ini kan perlu perubahan karena ini menyangkut SDM yang banyak, kemudian infrastruktur teknologi, kultur kerja korporasi agak susah. Makanya kebanyakan bank-bank di Indonesia melakukan digitalisasi layanan saja. Makanya ini yang harus diperhatikan. Anda mungkin tidak perlu harus punya bank digital murni, tetapi selama layanan digital perbankan Anda itu semasif, seagresif seperti bank-bank digital murni, maka itu tidak masalah gitu ya. Cukup memiliki layanan yang terdigitalisasi tapi secara penuh gitu. Nah, ada 5 hal yang harus diperhatikan, karakteristik gitu ya di digital banking ini. Yang pertama harus ada kepastian, certainty. Certainty ini harus ada bahwa terlebih dahulu, karena kalau masyarakat ingin stay di layanan Anda, maka mereka harus yakin dulu. Yakinnya kenapa? Yaitu bisa diandalkan jasa kalau kita bisa bicara mobile banking misalnya, itu harus bisa diandalkan dan kemudian harus aman gitu ya. Jadi lebih pada cyber security. Kemudian yang kedua karakteristiknya adalah interoperability. Jadi Anda sekarang tidak hanya bisa membuat platform mobile banking saja, tetapi platform tersebut harus bisa terkoneksi atau terhubung dengan platform lain, e-commerce misalnya. Dan ini kalau istilahnya itu ada value-nya adalah open banking. Jadi Anda punya mobile banking bank tertentu, tetapi secara bersamaan kalau Anda ingin belanja bisa mengakses e-commerce tanpa harus log out dari layanan mobile banking tersebut gitu. Jadi e-commerce-nya bisa langsung terkoneksi di situ. Ini beberapa bank sudah menggarap itu. Itu jadi keunggulan mereka. Kemudian yang ketiga ada karakteristik yang juga sangat penting untuk diperhatikan, yakni speed. Sekarang ini kan kalau kita bicara layanan online banking, kalau misalnya lambat gitu ya orang sudah malas gitu ya. Dan sekarang bank-bank berlomba-lomba untuk memperkuat dari sisi seamless gitu. Layanannya itu harus bersambung, tidak ada harus jeda, nunggu-nunggu dulu, itu udah nggak ada isu seperti itu. Nah, salah satunya yang sangat penting diperhatikan adalah cloud technology, karena cloud ini memberikan akses data yang lebih cepat gitu ya. Arief, coba kalau saya interupsi sebentar, boleh dijelaskan kalau dari segi customer itu sebenarnya seperti apa sih psikologisnya saat ini melihat digitalisasi perbankan ini? Oke, ada penelitian gitu ya, kalau kita bicara soal retention gitu di kalangan konsumer perbankan nasabah, ada studi Coils and Gorky tahun 2002 gitu, saya pikir masih relevan. Dia mengatakan bahwa banyak masyarakat atau nasabah perbankan itu yang perilakunya mereka berubah setelah ada digital banking ini, terutama di negara maju. Jadi mereka tidak harus nutup account bank mereka, tetapi mereka akan memperbanyak account bank yang lain, yang account layanan bank digital yang lainnya, dan kemudian mereka akan memindahkan dananya ke bank yang dinilai lebih convenience, yang lebih memberikan fleksibilitas layanan gitu. Jadi ini yang menjadi tantangan bank-bank. Anda tidak harus melihat jumlah account atau rekening yang ada di database Anda itu menurun, nggak harus. Mungkin rekening database-nya tetap sama atau bahkan tumbuh. Tetapi isunya adalah apakah nasabah-nasabah yang ada di database Anda itu menyimpan dana mereka sepenuhnya di layanan Anda, atau mereka justru memilih saya taruh di bank digital A karena bank digital tersebut memberikan keunggulan yang tidak dimiliki oleh bank yang saat ini dipakai oleh dia gitu. Jadi ini migrasi mungkin tidak ada isu migrasi, tetapi yang terjadi adalah alokasi dana dan pengelolaan dan penggunaan jasa keuangan itu berada di mana, isunya di situ. Dan kalau kita ingat milenial ini kan mereka karakteristiknya sangat fleksibel. Ketika ada gadget dan kemudian ada beberapa opsi platform aplikasi gitu ya, keuangan taruhlah, ya mereka akan mencoba gitu ya. Kalau kita bicara e-commerce misalnya, saya yakin pemirsa pun saat ini memiliki paling nggak 2 gitu ya. Atau kita bicara artinya ini jadi ancaman juga sepertinya untuk bank-bank agar lebih mempercepat lagi digitalisasinya. Pastinya gitu, karena kalau tidak pasti akan tertinggal. Kalau kita melihat misalnya ada survei yang pernah dilakukan oleh Cisco gitu ya, mereka bilang bahwa saat ini 43% nasabah perbankan itu menilai bank tidak mengerti betul apa kebutuhan mereka saat ini. Gitu. Jadi mereka merasa nggak puas dengan layanan yang sudah ada, yang bank-bank konvensional yang hanya bank gitu ya. Tapi mereka membutuhkan layanan yang itu ada terobosan soal kecepatan, seamless, soal keamanan, kemudian soal yaitu mobilitas, interoperability kayak gitu. Dan bahkan 80% dari mereka menilai bahwa mereka nggak masalah
kalau melakukan transaksi atau layanan keuangan tidak di bank gitu ya. Artinya fintech pun mereka nggak masalah selama memberikan keunggulan itu. Artinya kalau semakin banyak lagi fintech yang bermunculan begitu, seperti apa nantinya nasib perbankan di Indonesia? Ya, di Indonesia ini fintech mungkin sudah banyak ya, dan tidak banyak tumbuh gitu ya. Kalau kita bicara tahun 2012 jumlahnya 107, dan tahun 2021 187, artinya hanya nambah 87. Tetapi nilai transaksi yang mereka kelola itu meningkat pesat dari hanya berapa ini, 6 triliunan menjadi sekitar 187 triliun. Ya kalau kita bicara ya angka mungkin masih kecil lah ya dibandingkan aset perbankan. Tetapi kalau kita lihat pertumbuhannya sangat-sangat signifikan. Jumlahnya tetap sama, pelakunya kurang lebih ya tumbuhnya minimal, tetapi dana yang mereka kelola atau jasa layanan yang mereka berikan ke nasabah nilainya berlipat-lipat kali. Ya itu saya pikir yang akan menjadi tantangan bank-bank kita. Kalau mereka terlambat untuk mendigitalisasi atau mempercepat layanan mereka, yaitu otomatis mereka akan menjadi tidak relevan lagi buat nasabah milenial saat ini terutama. Baik, menarik sekali Arief penjelasan dari Anda. Kita akan tanyakan nanti seperti apa dari sudut pandang perbankan. Dan usai jeda kami akan membahas lebih dalam terkait bagaimana solusi keamanan di era digital dan bagaimana implementasinya di Indonesia saat ini. Bersama dengan Country Director Cisco Indonesia, Marina Kacaribu, Director IT Bank Mandiri, Timothy Utama, Direktur BCA Gregory Hendra Lembong, serta Direktur IT dan Operasi BNI YB Haryantono. Tetaplah bersama kami.